Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bersama saya Hanifah Azhara Alfiani, mahasiswa semester 2 Universitas 11 Maret, Program Studi SDKU S1 BKSD UMED. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu globalisasi dan ketahanan nasional. Topik ini sangat relevan karena saat ini kita hidup di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan juga peluang. Tapi, apakah kita siap sebagai bangsa untuk menghadapinya? Nah, disinilah pentingnya memahami ketahanan nasional. Sebelum membahas ketahanan nasional, kita perlu tahu dulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Dunia terasa lebih kecil karena komunikasi, transportasi, informasi, dan perdagangan menjadi sangat cepat dan mudah. Contohnya, kita bisa membeli produk dari luar negeri hanya lewat handphone, nonton film dari negara lain secara streaming, atau bahkan kerjasama dengan orang benua lain tanpa harus bertemu secara langsung. Globalisasi punya dampak positif dan negatif. Kalau kita tidak siap, globalisasi justru bisa melemahkan bangsa kita. Beberapa dampak negatif globalisasi yang perlu kita waspadai adalah yang pertama di bidang ideologi dan politik, masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti liberalisme ekstrim atau radikalisme. Yang kedua, di bidang ekonomi, negara bisa kehilangan kedaulatan ekonomi karena bergantung pada investor asing atau produk impor. Yang ketiga, di bidang budaya. Budaya lokal bisa tergeser oleh budaya asing yang lebih populer. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Muncul ancaman seperti terorisme internasional, kejahatan lintas negara asing, dan juga perang siber. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan ini, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan menyeluruh yang dimiliki suatu bangsa untuk menjaga kelangsungan hidupnya di tengah berbagai tantangan dan perubahan. Suatu negara yang memiliki ketahanan nasional, yang dalam arti ketahanan nasional yang kuat, akan mampu bertahan dan berkembang meskipun ada ancaman dari luar ataupun permasalahan dari dalam negeri sendiri. Nah, secara umum, ancaman itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer ini biasanya dari kekuatan bersenjata, baik dari negara lain maupun kelompok bersenjata dalam negeri. Nah, ancaman militer ini biasanya bersifat langsung dan juga memerlukan kekuatan pertahanan fisik seperti militer dan polisi untuk menghadapinya. Yang kedua yaitu ada ancaman non-militer. Nah, ini yang sering kita temui di era global sekarang. Ancaman ini datang tanpa senjata, tapi dampaknya bisa sangat luas dan juga merusak. Contohnya, dalam ancaman ideologi seperti penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Ancaman ekonomi seperti ketergantungan pada produk luar negeri atau krisis ekonomi global. Nah, tentunya untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi tersebut, kita perlu memperkuat ketahanan nasional, yaitu yang pertama, kita bisa memperkuat ideologi Pancasila di semua aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan juga literasi digital. Yang ketiga, membangun kemandirian ekonomi nasional. Yang keempat, menjaga dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Yang kelima, kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, termasuk di bidang siber. Yang keenam, kita juga bisa memperkuat solidaritas dan persatuan antar warga negara. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang globalisasi dan ketahanan nasional. Semoga materi ini bisa membuka wawasan kita bahwa menjaga ketahanan nasional itu bukan hanya tugas pemerintah atau militer saja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara.
Nah, di tengah arus global yang terus bergerak cepat, marilah kita tetap berijak pada nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan, serta memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Ingat, Indonesia yang kuat dimulai dari rakyatnya yang sadar, peduli, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.